Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di video ini saya mau menyampaikan kuliah kita pemrograman di ketujuh, terusan daripada yang materi kemarin. Sebenarnya kalau dilihat dari materi yang Python itu cukup banyak, namun saya pilih yang kira-kira nanti bakalan terpakai oleh teman-teman. Nah, kalau masih ingat kemarin kita belajar tentang for loop, tentang while, nah itu sebenarnya yang esensial bakalan sering terpakai, tapi aplikasinya akan semakin besar. Jadi biasanya kita mungkin pakai for 1 lapis, nanti bisa jadi 7 lapis dengan kondisi tertentu. Nah, kalau yang kemarin kan kita belajar for itu untuk jumlah data yang simpel, misalnya in range hanya 5, berarti nanti isinya hanya 5 data doang, yang adalah 0 sampai 4. Kemudian ada in range dari batas awal, batas akhir, dan kemudian stepnya itu juga hanya terbatas dengan angka saja. Nah, bisa teman-teman bayangkan kalau sebenarnya for itu akan di-apply ke database yang teman-teman punya gitu. Jadi tidak hanya sekadar hanya 0 sampai dengan 0 sampai dengan apa namanya? 0 sampai dengan sekian, tapi juga bisa dengan data yang sudah kita persiapkan. Nah, data yang ada di dalam Python itu adalah dalam bentuk array. Sebenarnya dari semua bahasa pemrograman itu namanya array, tapi kalau di Python sendiri itu ada array itu ada 3 jenis. Ada list, ada dictionary, dan juga ada tuple. Mungkin sudah ada beberapa yang baca ya. Oke, kita coba bahas satu-satu. Nanti harapan saya setelah kuliah ini dan nanti berikutnya praktek dengan Mas Agassi bisa coba diulangkan for atau while-nya, tapi data yang digunakan bukan lagi in range atau i tertentu, namun dalam bentuk database, misalnya dalam bentuk list A. List A itu isinya adalah misalnya nilai-nilai dari mata kuliah pemrograman. Jadi isinya dari list itu misalnya ada 61 angka. Nah, nanti akan dibuat for loop di dalam data tersebut. Nanti akan saya komunikasikan Mas Agassi. Jadi nanti for dan while dan if kalian itu tidak hanya di situ-situ saja begitu. Jadi tidak hanya dengan angka yang sedikit itu saja, tapi bisa dengan data yang Anda punya. Oke, kita mulai dari list ya. List itu sebenarnya kalau di tempat lain bisa dibilang array ya. Array itu nanti bentuknya adalah, kalau kita kemarin bikin variabel A sama dengan 10 misalnya, atau I sama dengan 15. Nah, ini nama variabelnya terserah mau nama listnya sama dan isinya. Jadi isinya dimulai dengan bracket dan di-separate dengan koma. Jadi nilai pertama berapa, nilai kedua berapa, nilai ketiga berapa, dan seterusnya. Nah, yang terpenting dari list dan array itu, jika Anda punya list isinya 10 data, misalnya 1 sampai dengan 10 begitu ya, 10 data. Yang terpenting dari list tersebut adalah indeksnya. Indeks itu adalah alamat daripada si data tersebut. Jadi ini kita contohkan dulu ya, aplikasi list dibandingkan dengan variabel biasa. Nah, misalnya kita membuat 5 variabel seperti dalam contoh 1 sampai 5. Var 1 itu isinya 10, var 2 5, dan seterusnya. Nah, instead of kalian membuat itu satu per satu seperti itu, yang mana nanti setiap variabel akan di-apply ke function yang sama, itu kalian bisa membuatkan dalam bentuk list, yaitu dengan bentuk var sama dengan 10, 5, 7, 2, 1, seperti itu. Jadi nanti mengcompact, makanya seperti yang pernah saya bilang di awal kelas, nanti misalnya dari sekolah vokasi ke GSP, mungkin kalau kalian disuruh bikin rutenya dan kalian adalah mahasiswa tingkat 1, mungkin nanti stepnya akan lebih panjang, bisa jadi belok kanan belok kirinya ada 10 langkah.
Tapi jika Anda adalah mahasiswa mungkin sudah semester akhir, mungkin itu akan lebih gampang, tinggal lurus, tinggal kanan, tinggal kiri. Jadi stepnya akan lebih ringkas. Nah, dengan Anda semakin mendalami pemrograman ini, Anda akan merasa semakin ringkas sintaksnya Anda, skripnya Anda. Bisa coba dilihat sendiri ya. Begitu. Jadi sebenarnya dia hanya kumpulan data yang tadinya kita hanya A sama dengan berapa, B sama dengan berapa, dan kumpulan data itu punya fungsi dan tipe yang sama, bukan tipe ya, fungsi dan nanti kegunaan yang sama, misalnya sama-sama nilai gitu, sama-sama nilai bisa digabungkan dalam satu list saja daripada buat satu persatu. Jadi misalkan Anda bayangkan Anda mau menaikkan nilai mata kuliah pemrograman, setiap anak adalah dengan tambah 10. Dengan tambah 10 berarti masa iya kalian buat var 1 sampai 61 kemudian satu-satu ditambahkan oleh 10. Jadi mending dibuat dalam bentuk list. Dan biasanya misalnya Anda pakai database seperti itu, kemudian Anda download dan Anda bisa merubahnya menjadi sebuah list directly. Jadi misalnya database-nya itu ada sekitar satu kolom sekitar ada 500 data. Nanti akan bisa dikonvert dari CSV-nya itu yang Anda download dalam bentuk list dengan ada 0 sampai 499, indeks 0 sampai dengan 499. Jadi 500 data. Oke, ini kemudian jadi yang namanya list itu dalamnya isinya tidak harus sama semua. Misalnya integer semua atau float semua. Bisa jadi isinya adalah string, bisa jadi isinya adalah integer, bisa jadi float, bisa juga dengan string. Jadi misalnya dalam satu variabel list itu namanya adalah Ratna, isinya adalah data diri saya. Misalnya indeks 0 adalah nama saya, indeks 1 indeks 1 adalah umur saya, umur saya berarti integer, kemudian indeks 2 adalah nama saya berarti string, indeks 3 misalnya adalah misalnya berat badan saya adalah float. Itu juga bisa. Jadi tidak semestinya dalam satu list itu hanya satu tipe data saja. Nah, sekarang kita belajar namanya indexing. Nah, jadi karena di dalam list itu ada berbagai macam data, bagaimana cara kita mau mengakses salah satu data tertentu? Kita contohkan lagi tadi ke dalam list yang berisi nama saya, umur saya, kemudian alamat saya dan juga berat badan saya. Nah, itu bagaimana jika saya hanya mau mengakses data alamat saya saja seperti itu. Nah, itu namanya indexing. Indexing itu seperti alamat. Nah, indexing itu selalu dimulai yang paling depan atau yang paling kiri itu adalah indeks ke 0. Kita contohkan yang tadi ya. Digital itu adalah indeks ke 0. Nah, kemudian 90 adalah indeks ke 1, 1000,5 itu adalah indeks kedua, dan juga talent adalah indeks ketiga. Jadi dimulai dengan 0. Maka jika di dalam data Anda ada 500, berarti indeksnya itu adalah dari 0 sampai dengan 499. Nah, ini contohnya, jika Anda mempunyai sebuah list dengan nama variabelnya adalah number, sebuah list namanya numbers, isinya adalah 10, 5, 7, 21. Maka jika Anda print numbersnya, maka akan keluar semua listnya 10, 5, 7, 21. Tapi jika Anda memanggil hanya indeks kedua, maka yang keluar adalah 7. Jadi indeks ke 0 adalah 10, indeks ke 1 adalah 5, kedua 7, ketiga 2, dan keempat adalah 1. Seperti itu. Nah, kalau list itu kenapa kita belajar dari list dulu? Karena list paling fleksibel. Jadi dia bisa dipotong, bisa diambil, bisa dimanipulasinya sangat banyak sekali. Jadi dia juga bisa di-replace sebagaimana yang pernah kita pelajari di dalam variabel, kegunaan variabel. Misalnya variabel A adalah 0, kemudian variabel A adalah 0, kemudian bawahnya kita buat lagi variabel A sama dengan 1. Maka nanti jika kita print variabel A, maka keluarnya adalah 1, seperti itu. Jadi
seperti di contoh sini ada 10, 5, 7, 2, 1, kemudian indeks ke 0 adalah 10 tadinya, tapi kita buat numbers indeks ke 0 kita replace dengan 111. Kemudian numbers yang indeks ke 1 yaitu 5 di replace dengan numbers keempat yaitu 1. Kebayang nggak? Jadi numbers keempat adalah 1. 0, 10, 1, 5, 7, 1, 5, 2, 7, 3, 2, dan yang indeks keempat adalah 1. Maka yang nomor 3 adalah numbers indeks ke 1 di replace dengan isi indeks ke 4. Maka jika kita print nanti hasilnya adalah yang baru 111, 1, 7, 2, 1. Seperti itu. Nah, ada satu lagi untuk mengetahui panjang daripada listnya, yaitu dengan len kemudian nama dari listnya yaitu numbers. Maka nanti list lengthnya adalah 5, yaitu berarti ada 5 data di dalamnya yang berupa indeks 0 sampai dengan indeks 4 seperti itu. Nah, ada juga namanya indeks negatif. Jadi bayangkan jika Anda punya data itu adalah 1000 gitu ya. 1000 kita mau mengakses data 5 terbelakang. Itu misalnya 5 ke belakang berarti 999 dikurangi 5 gitu. Kan repot ya untuk mencari indeksnya. Jadi ada juga namanya indeks negatif. Jadi misalnya di sini ada LST, variabel LST isinya adalah sebuah list 100, 200, 300, 400, 500. Nah, jika Anda mengakses indeks ke min 1, maka yang keluar adalah indeks yang terbelakang, yaitu sama dengan LST 4. Ya. Kemudian yang minus kedua adalah 2 dari belakang, dan juga minus kelima adalah 5 dari belakang. Nah, untuk minus tidak diberlakukan 0, karena indeks ke 0 pasti yang pertama dari sebuah list. Jadi tidak mungkin dari ini, maka hanya ada 1, 0. Jadi jika minus 1 itu adalah yang paling belakang. Jika tidak minus, yaitu 0, itu adalah data yang pertama dari depan. Seperti itu. Nah, ini slicing list sebenarnya materinya banyak sekali. Jadi kalau nanti mau kita pelajari tentang slicing, sebenarnya kalau kalian sangat banyak berkutat dengan data yang dengan jumlah yang besar, slicing ini sangat penting. Nanti mungkin akan ada satu materi sendiri untuk slicing. Nah, ini kepotong ya kayaknya. 1, 2, jadi 4, 1, oke, datanya adalah 4, 1, 6, 9, 10, 8, 8-nya kepotong. Jadi yang pertama adalah print list 0 sampai dengan 2. Ya, 0 sampai dengan 2. Nah, ini yang perlu kalian ingat juga, seperti yang for in range itu, yang terakhir adalah batasnya, jadi tidak termasuk di dalam datanya. Jadi kalau Anda buat 1, in range 1,5, maka datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak termasuk. Sama seperti indexing slicing ini, jadi jika dia bilang 0 sampai 2, berarti isinya adalah 0 dan 1. Maka isi listnya adalah 4 dan 1, yaitu data indeks ke 0 dan data indeks ke 1. Kemudian list 1 sampai dengan 3, berarti isinya adalah 1 dan 2. Indeks ke 1 dan indeks ke 2. Indeks 1 adalah 1, indeks kedua adalah 6. Kemudian jika kita buat slicingnya adalah minus 3 sampai dengan 0, berarti itu adalah indeks ke minus 3, yaitu kalau dari belakang 8, 10, 9, dari 9 sampai dengan habis. Jadi kalau titik terus titik 2 kemudian tidak ada angkanya lagi, berarti sampai dengan paling belakang ya, bukan paling depan. Nah, kemudian jika sebaliknya dari titik 2 kemudian minus 3, maka dari sebelumnya indeks ke minus 3. Indeks minus 3 adalah 9, maka yang diambil adalah 4, 1, dan 6, yaitu semua sebelumnya sebelum minus ketiga. Dan jika dia hanya titik 2 saja, maka itu adalah keseluruhan data. Jadi titik 2 itu sampai, dan jika dia tidak ada awal dan tidak ada akhirnya, berarti dia adalah semuanya. Jika dia ada awalnya tapi tidak ada akhirnya, berarti sampai habis. Jika titik tidak ada awalnya dan ada akhirnya, itu berarti dari awal sampai dengan batas yang kita tentukan, seperti itu.
Kemudian, nah ini juga masih slicing ya. Slicing 100, 80, 50, 30, 20, 10. Yang pertama adalah minus 3 sampai dengan sehabisnya. Berarti minus 3 adalah 30. Yang mana? 1 sampai 3. 1 sampai 3 berarti indeks pertama dan indeks kedua. Ketika tidak termasuk maka 100 dan 80. 80 dan 50. 100 adalah indeks 0. Kemudian jika kita mau minus 3 sampai dengan habis, berarti indeks minus ketiga adalah 30 sampai dengan habis, maka 30, 120, 10. Kemudian indeks ketiga sampai habis, berarti indeks ketiga adalah 30, 0, 100, 0, 81, 52, indeks ketiga 30, 30 sampai habis, maka 30, 120, 10. Kemudian 3 sampai dengan 6, indeks ketiga adalah 30, dan indeks ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak ada nomor harusnya ya. Indeks ke 1, 2, 3, 0, 1, 2, indeks 5 ya harusnya. 3 sampai dengan 3 sampai dengan 6 benar. Karena yang kita mau ambil sampai dengan indeks ke-5. Di atasnya adalah indeks ke-6. Maka isinya adalah indeks ke-3, indeks ke-4, indeks ke-5. Jadi 30, 120, 10. Kemudian berikutnya adalah indeks 0 sampai dengan indeks ke minus 2. Nah ini minus 2 adalah 120. Maka minus 2 adalah batasnya. Maka yang diambil adalah 0, indeks 0, 1, 2, 3. Dan juga yang terakhir adalah 0 sampai dengan 4. Nah sama ya, jadi dari 100 sampai dengan indeks keempat adalah 100. Indeks keempat adalah 120, maka yang diambil adalah sampai indeks ketiga. Nah jadi saya ulangi lagi, awalnya adalah termasuk indeks awalnya termasuk di dalam list slicing ya, tapi yang terakhir tidak termasuk. Berarti misalnya dia sampai dengan indeks keempat, berarti datanya adalah sampai indeks ketiga saja, sama seperti inrange kemarin. Nah ini adalah salah satu cara penggunaan list dengan for. It's okay. 0 sampai dengan for. Menggunakan for dari data yang ada. Jadi kalau kemarin kan kita bikin for in range 0 sampai dengan 4, berarti isinya 0, 1, 2, 3. Nah kalau ini 0, 1, 2, 3 nya itu dalam bentuk list yang sudah ditentukan. Seperti ini A adalah 180, 50, 30, 120, 10. Nah itu adalah A, maka nanti bikinnya for I in A. Nah jumlah itu adalah incrementnya, maka karena variabel jumlah itu tidak bisa diletakkan di dalam for, maka harus diinisiasi di luar. Maka di luar sudah dibuat dulu jumlah sama dengan 0, seperti itu. Nah kemudian rata-rata sama dengan jumlah dibagi dengan length. Length itu adalah jumlah datanya, jumlah data yang ada di dalam A. Jumlah data di dalam A adalah 1, 2, 3, bukan indeksnya ya, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka rata-rata adalah jumlah itu adalah jumlah sum ya, ibaratnya kalau di Excel. Jumlah keseluruhan data dibagi dengan panjang datanya. Nah, list itu termasuk array atau kelompok data yang paling gampang dimanipulasi dibanding yang lain ya, dibanding tuple dan dictionaries. Itu paling mudah dimanipulasi. Gampangnya ini menggunakan append. Append itu adalah menambahkan. Tapi dia menambahkan di akhir list. Jadi tidak ada lokasi tertentu yang bisa Anda tentukan. Dia akan menambahkan di belakang otomatis. Jadi misalnya instruksinya adalah, sintaksnya adalah, misalnya Anda punya sebuah list namanya buah. Kemudian Anda mau menambahkan jeruk di list yang paling belakang, maka nanti append jeruk. Maka jika di print buah bernama listnya dot append jeruk, maka jika di print nanti akan ada durian, mangga, apel, dan jeruk. Kemudian ini adalah membuat sebuah list 1 sampai dengan 5. Nah kalau Anda ingat dalam in range 5 berarti isinya adalah 5 data. Yaitu 5 data isinya adalah 0 sampai dengan 4. Benar kan? 0, 1, 2, 3, 4. Nah sedangkan list yang mau kita buat adalah 1 sampai dengan 5.
maka sama di dalam for tidak bisa menginisiasi sebuah, bisa sebenarnya menginisiasi sebuah variabel, namun variabelnya nanti tidak bisa dikeluarkan dari for-nya. Jadi kita inisiasi dulu mylist adalah sebuah list kosong yang kemudian nanti akan ditambahkan sebanyak 5 data, tapi karena kita mau mulai datanya dari 1, maka karena di dalam in range data pertama adalah 0, maka kita tambahkan 1. Jadi mylist append i tambah 1. Jadi append itu akan menambahkan ke belakangnya. Jadi yang pertama dia akan menambahkan 1, kemudian yang 2 dia akan tambahkan di belakangnya 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah insert. Kalau yang tadi append hanya menambahkan di belakang, paling belakang, kalau insert itu bisa Anda tambahkan di indeks tertentu yang Anda inginkan. Kita coba lihat contohnya. Misalnya ada durian, mangga, apel. Nah, sintaksnya adalah nama list, titik, insert. Yang pertama adalah posisinya atau indeksnya. Di sini adalah 1, kemudian yang kita tambahkan adalah kiwi. Maka kiwi akan menempati indeks ke-1 dari list yang baru. Jadi list yang pertama adalah durian, mangga, dan apel. Berarti durian adalah indeks ke-0, mangga adalah indeks ke-1, dan apel adalah indeks ke-2. Nah, jika kita memasukkan kiwi di dalam list yang baru, yaitu indeks ke-1, maka nanti akan ada durian, kiwi, mangga, dan apel. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah extend. Nah, fungsi extend ini adalah menggabungkan satu list dengan list yang lain. Jadi sama seperti append ya sebenarnya. Jadi kita menggabungkan dua buah list yang ada. Nah, nanti akan ya otomatis akan ada di belakangnya. Jika kita namanya menggabungkan kan kita tidak mungkin menambahkan dia di tengah-tengah. Seperti menggabungkan berarti kita akan menempelkan awalnya pada akhirnya yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian apa ya ini? Oke, jika ini append 4. Oke, bisa Anda pahami sendiri contoh berikut. Kemudian menghapus. Nah, ini pernah mandi po. Mandi sekalian po. Tuh. Kemudian mendelete. Nah, kita bisa mendelete satu data tertentu dengan indeksnya. Jadi misalnya kita punya sebuah list 5, 4, 3, 2, 1 dan kita akan mendelete indeks pertama yaitu 4. Ya, maka nanti list yang baru adalah 5, 3, 2, 1. Oke, sekarang adalah tuple. Nah, bedanya tuple dengan si list, kalau tuple itu dia dibatasi dengan tutup kurung. Bulat ya, bukan bracket. Tutup kurung dan sifatnya adalah immutable. Jadi dia tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah, itu berarti indeks ke-0 akan bernilai itu seterusnya. Indeks ke-1 akan bernilai itu seterusnya dan sebagainya. Jadi misalnya tuple 1, 2, 4, 8. Tuple 2, 1, 2. Jadi kalau seperti ini masih list aja ya. Kemudian sama seperti dulu kita pernah mencoba melihat tipe dari sebuah data. Misalnya var A, variabel A, kita buat tipe variabel A, nanti akan keluar entah itu boolean, entah itu integer dan sebagainya. Sama seperti array juga. Jadi jika kita mau mengetahui dia tipenya, datanya itu apa, kita akan bisa dengan tipe, kemudian nama tipenya, nama dari variabelnya apa. Misalnya ini empty tuple berarti empty tuple. Nah, indexing tuple sama aja ya. Sama seperti yang tadi, cara indexingnya adalah nama tuple-nya, kemudian indeks keberapa. Hanya perbedaannya dari perbedaannya dari si list adalah dia tidak bisa segampang itu diubah. Kalau gampangnya tuh sebenarnya kalau tuple itu kita menggunakan dia untuk sebuah konstanta yang akan dipakai berulang-ulang. Misalnya di dalam situ ada konstanta
Misalnya massa jenis karton, massa jenis besi, massa jenis apa, massa jenis 1%. Massa jenis itu jarang sekali untuk berubah. Makanya kita untuk menghalangi dia banyak berubah, maka tipe data yang kita pakai adalah tuple. Nah, ini slicingnya sama aja. Indeks 0 adalah 1, indeks minus 1 adalah 1000. Nah, sama ya. Jika kita buat dia berapa sampai berapa, maka akan keluarnya dalam bentuk tuple lagi. Sama list juga tadi begitu. Jika 1 sampai dengan 3, indeks 1 sampai dengan 3, berarti nanti keluarnya akan dalam bentuk list juga. Begitu juga dengan tuple. Sama aja ya, tidak ada yang berubah. Nah, kemudian tuple itu tidak bisa dirubah, namun bisa digabungkan. Jadi misalnya kita punya my tuple isinya adalah 1, 10, 100. Kemudian kita tambahkan dengan tuple yang lain yaitu 1000 dan 10.000. Itu bisa. Dan cara manipulasi lainnya adalah dikalikan. Misalnya kita punya 1, 10, 100. My tuple kita kalikan dengan 2, berarti dengan 3, berarti nanti akan 1, 10, 100, 1, 10, 100, 1, 10, 100. Jadi tidak akan bisa ditambahkan, bisa di-concat atau bisa di-extend ya, tapi tidak bisa dirubah isinya. Gampangnya begitu. Nah, terus kemudian di sini ada instruksi baru yang mungkin belum pernah kita jumpai sebelumnya, ada in dan not in. Jadi kita akan mengecek apakah yang print kedua dari bawah, apakah 10 ada di dalam tuple saya, apakah 10 ada di dalam my tuple, maka jawabannya adalah true. 10 ada di dalam my tuple. Apakah minus 10 ada di dalam my tuple? Jawabannya true. Not in, tidak ada di dalam my tuple, jawabannya true. Jadi misalnya minus 10 in my tuple, berarti nanti kan jawabannya false. Nah, saya harapkan dengan ada contoh-contoh seperti ini, sambil teman-teman menonton YouTube-nya, teman-teman bisa mencoba sendiri ya. Jadi bukan hanya dengan melihat apa yang sudah saya kerjakan, tapi dengan Anda mencoba sendiri. Karena dengan Anda mencoba, itu akan jauh lebih mengefek, berdampak terhadap Anda. Kemudian terakhir adalah dictionaries. Nah, kalau dictionaries itu kuncinya adalah seperti kamus aja. Kamus. Jika Anda mencari apakah artinya apple, maka apple artinya adalah apel. Nah, kata kunci pertama itu dinamakan key. Dan kata kunci kedua yaitu apple adalah value. Itu aja, keep in mind bahwa dictionaries itu adalah seperti kamus. Jadi jangan apple lah, misalnya kipas misalnya. Kita buka dictionary bahasa Inggris, berarti nanti fan. Fan artinya adalah kipas. Maka key-nya adalah fan, value-nya adalah kipas. Seperti itu. Nah, syarat-syarat dari pasangan key dan value adalah setiap key harus unik. Jadi misalnya Anda membuat sebuah dictionaries, isinya ada 5 data. Key-nya adalah 1 sampai 5, boleh. Tapi jangan sampai key-nya ada 1 berulang 2 kali. Sama seperti kita bayangkan adalah sebuah kamus. Jika saya bikin fan, di dalam kamus itu adalah 2 kali. Fan adalah kipas, fan adalah bunga, misalnya kayak gitu. Kan tidak bisa. Jadi setiap key harus unik. Kemudian isi dari setiap key bisa tipe apa aja, berarti a key may be a data. Key bisa dalam bentuk nanti ya, boleh, tapi Ibu nggak bisa ambil ya. Jadi key bisa dalam bentuk apa aja, bisa key-nya dalam bentuk string, bisa key-nya dalam bentuk integer, bisa juga dalam bentuk float, bebas. Nah, dictionary adalah bukan sebuah list, maksudnya bukan list yang tadi pertama ya, dia adalah kelompok numbers ya, kelompok data juga, tapi dia memiliki pasangannya. Jadi dia punya key dan juga punya value-nya. Dan length yang kita pakai sebelumnya adalah panjang data, itu akan terhitung satu data adalah sepasang key dan value. Jadi bukan hanya satu data. Jadi misalnya datanya ada 4, satu data isinya adalah key dan value, berarti bukan berarti datanya adalah 8. Ada, nenek.
Turun nak. Wait, oke? Kemudian dia dictionary itu adalah sebuah kamus. Jadi jangan bayangkan tiba-tiba value bisa berubah jadi key. Jadi kalau ada kamus Indonesia bahasa Inggris, bukan berarti dia bisa vice versa. Dia bisa dari jadi bahasa Inggris dan jadi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi jika dia adalah kamus Indonesia Inggris, maka Indonesia Inggris. Tidak bisa nanti value-nya akan berubah menjadi key seperti itu. Nah, ini contoh dari dictionary. Misalnya kita punya dictionary, variable dictionary namanya kamus. Isinya adalah cat. Key yang pertama adalah key yang ke-0 adalah cat. Value yang pertama adalah cat. Kemudian key yang ke-1 adalah dog. Value yang ke-1 adalah shin. Kemudian key yang kedua adalah horse. Dan value yang kedua adalah shovel. Jadi ada sepasang. Jadi kalau Anda buat length-nya, ini length-nya ada 3. Begitu juga dengan phone numbers. Phone numbers, key yang ke-0 adalah boss, dan value-nya adalah 55 dan seterusnya. Kemudian, nah ini di dalam dictionary bisa Anda buat value-nya dalam bentuk list. Value ya, bukan key-nya, value-nya. Jadi key-nya adalah Suzy, value-nya adalah sebuah list yang mengandung 2 angka, seperti itu. Nah, kemudian dia ditutup dengan kurung kurawal dan sepasang kurung kurawal. Jadi kalau list tadi dengan bracket, kalau tutup kurung adalah tuple, kalau dia kurung kurawal adalah sebuah dictionary. Nah, cara mengaksesnya adalah kita menggunakan key-nya, bukan lagi menggunakan 0-nya. Ya. Jadi kita menggunakan key-nya. Kalau tadi kan kamus misalnya dia adalah sebuah list atau tuple. Kita buat kamus indeks ke 0, maka dia adalah cat dan chat. Nah, yang bisa diakses di sini adalah value-nya, bukan key-nya. Jadi kita menggunakan indexing-nya adalah key-nya. Jadi kamus cat, berarti nanti isinya adalah chat. Kemudian jika kita mengakses phone numbers indeks ke Suzy, berarti dia adalah isinya 2 list tersebut. Nah, jika kita ingin mengakses hanya salah satu di dalamnya, yaitu yang harusnya yang pertama ya, Suzy indeks ke 0, berarti dia harusnya yang ke oke, nanti ini saya coba ya. Harusnya dia adalah yang pertama, list yang pertama. Nanti akan saya cobain untuk yang Suzy 0. Oke. Nah, jika kita mau mengeprint key-nya. Oke. Jadi nanti kita di sini mau ngeprint ada key-nya. Kalau yang tadi kita memanggil itu kan menggunakan key-nya sebagai number indexing-nya. Tapi kita mau mengeprint bersamaan dengan key-nya juga. Maka ada namanya dictionary keys. Jadi itu jika kita panggil nama dictionary-nya .keys, maka itu adalah sekelompok key dari dictionary. Jadi isinya adalah cat, dog, dan horse. Isi dari dictionary.keys, dict.keys itu adalah cat, dog, dan horse. Jadi jika kita panggil key, maka key itu isinya adalah cat, dog, dan horse. Kemudian input yang kedua adalah dict, panggil key-nya. Jadi dict, cat, dict, dog, dan dict, horse. Seperti itu. Teman-teman bisa cobain dan bisa dimanipulasi di ini ya teman-teman. Ini kemudian saya pakai OBS dan OBS itu tidak bisa double window, jadi saya nggak bisa buat dua window. Kalaupun bisa dia bersampingan, jadi akan sangat kecil sekali. Jadi saya tadinya mau buat ada sebuah whiteboard dan satu lagi PPT, jadi seperti saya di kelas tapi belum ketemu softwarenya.
Nanti mungkin ada satu waktu jika kita mau membahas, akan saya videokan dengan bentuk whiteboard digital yang nanti teman-teman akan saya rekam dan akan saya kirimkan ke teman-teman. Nah, kemudian ada yang kedua, ada fungsi namanya sorted. Sorted itu nanti akan mensort dari yang atas ke bawah, dari keys-nya. Sama, kalau ini kan for in sorted dict keys. Dict keys berarti isinya adalah keys-nya atau key-nya saja dari dictionary. Sorted itu nanti mungkin akan terpakai, tapi kemungkinan tidak sering kepakai kalau pengalaman saya. Nah, kemudian items. English, French, indict items. Jadi items itu adalah dua-duanya, key dan value-nya. Jadi English nanti adalah variable key dan French adalah variable value-nya. Jadi for English, French, indict items, yang mana items itu isinya adalah cat, dog, chin, horse, shovel. Itu nanti akan dimasukkan cat masuk ke English, dog masuk ke English, horse masuk ke English, cat, chin, shovel itu akan masuk ke French. Seperti itu. Kemudian dict values. Nah, kebalikan daripada yang tadi dict keys, ini adalah berisi hanya value-nya saja. Berarti itu adalah cat, chin, dan shovel. Seperti itu. Kemudian, nah, uniknya lagi si dict itu yang bisa diganti adalah value-nya, isinya. Jadi misalnya kita mau ganti cat itu isinya adalah minu, bukan lagi cat. Jadi kita bisa merubah dict index cat dengan value cat dengan key cat, isinya adalah minu, nanti dia akan replace. Dan kemudian kita akan mau menggantikan indeks ke sebentar. Oke. Di sini kita punya cat, dog, chin, horse, shovel. Nah, kita mau menambahkan satu kosakata baru, gampangnya gitu ya, di dalam dictionary. Kita bisa dengan hanya dict swan sama dengan singa. Jadi nanti swan dan singa akan otomatis masuk ke indeks kalau kita hitungan indeks ya, akan masuk ke belakangnya. Jadi animal sama dengan hewan, berarti nanti akan masuk ke belakangnya juga. Jadi nanti ini kepotong ya. Jika Anda coba sendiri di Python Anda, nanti akan ada 5 pasang key dan value, yaitu akan menambahkan swan dan animal di belakangnya. Jadi penambahannya tidak perlu pakai instruksi tertentu, hanya dengan nama dari dictionary-nya, kemudian indeksnya, nama indeks barunya, kemudian value dari value dari si key-nya tersebut. Hanya seperti itu. Oke, exercise-nya sudah ada saya letakkan di drive-nya teman-teman. Nah, saya berharap jika ada pertanyaan atau ingin diskusi, silakan bisa dalam minggu ini menentukan satu slot waktu sehingga kita bisa sama-sama ada di situ, maksudnya bisa belajar sama-sama di situ. Jika saya free kan kapan saja mau bertanya, saya akan menjawab. Itu mungkin tidak semua teman-temannya akan memerhatikan. Nah, jadi ini sesi videonya hanya 30 menit. Ya, kurang lebih 30 menit, dan saya ingin Anda coba melakukan exercise-nya tanpa saya koreksi karena saya rasa ini hal yang baru. Kalau yang kemarin saya koreksi karena sebelumnya memang kita sudah pernah diskusi. Nanti mungkin akan ada exercise di akhir kuis yang bernilai, yang akan saya kasih nilai di akhir saja, tapi tidak sekarang. Jadi sekarang Anda hanya memahami kembali apa yang sudah saya jelaskan dengan dalam bentuk latihan, yang nanti Anda bisa tanyakan ke saya mana sisi yang belum paham, sehingga nanti akan saya jelaskan ulang. Nanti baru setelah itu kita boleh dengan latihan yang bernilai, maksudnya dengan yang saya memberikan nilai ke dalamnya. Nah, kalau for dan while kemarin kan karena kita sudah pernah berdiskusi langsung di dalamnya, jadi saya anggap saya sudah bisa mengukur kemampuan teman-teman, karena ini adalah materi baru. Jadi saya pengennya adalah saya memberikan dan kemudian
teman-teman bisa mencoba dulu sampai paham. Menurut saya Anda bisa paham, baru nanti saya akan memberikan kuis atau latihan yang memakai nilai seperti itu. Oke teman-teman, saya tunggu jika Anda punya slot waktu tertentu, silahkan dikabari ke saya dalam minggu ini, sehingga nanti minggu depan khusus untuk Mas Agassi lagi. Nanti saya akan memberikan instruksi ke Mas Agassi, materi kita sampai mana dan latihan apa yang perlu Anda dalami, seperti itu. Oke, terima kasih.